Salam Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita sebelum beribadah kita akan berdoa terlebih dahulu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan kami raih karena Engkau yang bersama dengan kami. Dan hari ini Tuhan kami mau beribadah bersama. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Bapa. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan Tuhan kemenanganku. Haleluya. Engkau Tuhan kemenanganku. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan.
Dan tiba waktunya kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur sekali lagi. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan tiba waktunya kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau buat kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Saya percaya saudara sudah diberkati lewat lagu-lagu yang luar biasa dari teman-teman kita, dari tim PAW. Kita bersyukur karena mereka sudah dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Dan sekarang kita akan persiapkan diri kita untuk bersama-sama berdoa ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus. Dan Tuhan menjadikan kami bukan hanya pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, tim PAW GBT Mojokerto yang telah membantu kami untuk beribadah dengan baik. Walaupun secara online, kiranya Tuhan akan memakai mereka lebih-lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang kami akan bersama-sama sambut kebenaran firman Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati kami, bukan hanya lewat pujian dan penyembahan yang sudah dinaikkan, tetapi juga lewat kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan ajak saudara belajar dari ayat di kitab Mazmur. Saya akan ajak saudara melihat sesuatu sikap yang luar biasa yang perlu dimiliki oleh kita semuanya. Sikap hidup yang luar biasa yang perlu untuk kita miliki dalam hidup kita. Mari kita akan lihat bersama Mazmur 57 ayat pertama dan kemudian kita lompat ayat yang ke-10. Mari kita lihat bersama-sama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud. Ketika, perhatikan ini, ya penting ini, ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Jadi lagu ini ditulis ketika Daud dalam keadaan yang sangat terpojok, terbatas segala-galanya, karena dia harus melarikan diri dari Saul tanpa bisa membawa apapun. Dalam keadaan yang sangat tidak enak, pada saat itulah dia menulis lagu ini. Kita lihat ayat ke-10, apa yang dikatakan Daud di dalam lagunya. Ayat yang ke-10, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Puji Tuhan. Nanti Anda bisa lihat ayat-ayat selanjutnya. Dia memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Atau bersyukur itu dalam bahasa aslinya todah, itu artinya ya berterima kasih begitu ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, dia bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Padahal sekali lagi lagu ini ditulis pada waktu dia dalam keadaan yang sangat terjepit, keadaan yang sangat terbatas segala-galanya, keadaan yang sangat tidak enak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sikap yang luar biasa yang kita pelajari dari seorang yang bernama Daud. Setiap kita tentu pernah mengalami masa-masa di mana kita terpojok, atau mungkin sekarang kita sedang terpojok dalam keadaan terbatas segala-galanya. Dalam keadaan terbatas mungkin keuangan. Mungkin sekarang Bapak Ibu terbatas dalam hal kesehatan. Mungkin terbatas dalam berbagai macam hal yang lain. Nah, ketika kita dalam keadaan yang terbatas, keadaan yang terjepit, keadaan yang tidak enak, respon kebanyakan manusia adalah mengeluh. Mengeluh dan mengeluh. Tetapi Daud mengambil respon yang luar biasa. Dia bersyukur kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain Daud, saya akan ajak kita melihat dalam Matius 15 ayat 36 tentang Yesus Tuhan kita. Matius 15 ayat yang ke-36. Tadi ingat ya, Daud bersyukur di tengah kesesakan, di tengah keterbatasan. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan Yesus di tengah-tengah keterbatasan yang dihadapinya. Baik, Matius 15 ayat yang ke-36. Sebelumnya kita akan lihat ayat 35 ya. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. 7 roti dan ikan-ikan. Coba sebelum baca ayatnya lebih jauh, saudara tebak. Ini pemecahan roti untuk berapa orang? 5.000? Bukan ya. Ini pemecahan roti yang untuk 4.000 orang. Kali ini yang saya tunjukkan bagi saudara. 4.000 orang laki-laki ya. Jadi pernah terjadi 2 kali pemecahan roti. Dan setiap kali roti itu dipecahkan, nanti kita lihat Yesus bersyukur. Ya, jadi saya ulangi. Sesudah itu yang mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Untuk 4.000 orang laki-laki dan sisa 7 bakul penuh.
Jadi Daud di tengah keterbatasan, di tengah keadaan yang terjepit, dia memilih bersyukur. Yesus pada waktu dia terbatas, secara manusia terbatas kelihatannya, ya, murid-murid kelihatannya terbatas untuk dapat menolong orang yang begitu banyak, sedangkan Yesus ingin menolong mereka. Maka apa yang ada? Tuhan minta, apa yang ada padamu? Tidak. Tuhan tidak minta apa yang tidak ada pada kita. Apa yang ada padamu? Sedikit, tidak apa-apa. Dan dia mengucap syukur. Dan kita tahu setelah peristiwa pengucapan syukur itu, mujizat terjadi. 4.000 orang laki-laki makan, belum wanita dan anak-anak. Dan sisa 7 bakul. Demikian juga yang 5.000 orang. Untuk 5.000 orang, 5 roti 2 ikan. Untuk 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya, dan semua orang makan dengan kenyang. Dan selalu dimulai dengan ucapan syukur. Kisah yang terakhir yang saya akan ajak untuk kita lihat adalah tentang Rasul Paulus di tengah-tengah kondisi yang sangat susah karena mengalami karam kapal. Maksudnya kapalnya terombang-ambing di laut dan semua orang sudah ketakutan, sudah dalam posisi kehilangan harapan hidup. Ya, coba kita akan lihat Kisah Rasul 27 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Kalau saudara mau tahu, saudara bisa baca ayatnya itu mulai pasal 27. Ini kisah di mana perahu yang kapal yang ditumpangi oleh Paulus dan 273 orang lain kalau nggak salah. Dalam kapal itu terombang-ambing di tengah-tengah lautan, ya, dan semua orang hampir kehilangan harapan hidup. Karena waktu itu pemimpin kapal tidak mau mendengarkan nasihat Paulus untuk tinggal sejenak, ya, tapi memilih tetap berlayar. Dan akhirnya betul di tengah jalan dihantam dan mereka kehabisan segala sesuatunya, bahkan sudah terbatas dalam harapan hidup, tidak memiliki lagi harapan hidup, sudah semuanya lemas, ya. Dan kita lihat coba ayat yang ke-34 ya sampai 36. Karena itu aku menasehati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Kenapa Paulus bilang begini? Karena sebelumnya malaikat Tuhan mendatangi Paulus dan mengatakan karena Paulus seisi kapal tidak akan mati. Luar biasa. Jadi sekali lagi kita lihat ya, memang dampak orang benar itu luar biasa. Hanya demi menyelamatkan satu orang Paulus, satu kapal selamat. Jadi kalau saudara hidup menjadi orang benar, berbahagialah orang di sekitar saudara, ya. Semuanya Tuhan lihat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya lanjutkan pembacaan ini. Baik, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semuanya, di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati orang-orang itu dan mereka pun makan juga. Puji Tuhan. Dan sekali lagi kita lihat ucapan syukur di tengah keadaan yang terjepit, di tengah keadaan yang terbatas, di tengah keadaan yang sangat susah. Mereka mengucap syukur. Dan itu luar biasa. Nah, saudara hari kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam keadaan yang enak itu mudah. Tetapi mengucap syukur di dalam keadaan yang sangat terbatas, keadaan yang sangat terjepit, keadaan yang sangat susah, itu sukar. Tetapi itulah jalan terbaik yang bisa saudara kerjakan. Mengapa itu jalan yang terbaik? Satu. Mengapa bersyukur di tengah keadaan terjepit, keadaan susah, keadaan terbatas itu yang terbaik? Satu. Alasan yang pertama yang saudara mesti pahami. Tidak ada kejadian dalam hidup kita di luar kendali Tuhan. Saya ulangi, tidak ada satupun kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun mungkin misalnya cicak yang memakan makanan kita sekalipun, hal yang kecil sekalipun, tidak ada satupun yang terlewat dari kendali Tuhan, dari sepengetahuan Tuhan.
Dan kalau sesuatu itu terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan pasti punya rancangan yang baik bagi kita anak-anaknya yang mengasihi Dia. Pasti ada. Jadi tidak mungkin lepas dari kendali Tuhan. Jadi ketika kita bersyukur, artinya kita itu beriman pada Tuhan, menerima keputusan Tuhan apapun, kita terima dengan ucapan syukur. Kita mau belajar menempatkan diri betul-betul sebagai umatnya. Umat Tuhan. Bukan sebagai tanda kutip bosnya Tuhan yang semaunya sendiri. Yang pertama, karena tidak ada satupun kejadian yang terjadi dalam hidup kita yang di luar kendali dari Tuhan. Dan ini mesti kita pahami. Orang menghina saudara tidak lepas dari kendali Tuhan. Keadaan saat ini berat, tidak lepas dari kendali Tuhan. Karena itu saya mau katakan yang pertama, bersyukurlah. Mengapa bersyukur di tengah keterbatasan, di tengah tekanan itu adalah yang terbaik? Karena memang segala sesuatu terjadi, tidak ada yang di luar kehendak Tuhan. Everything is in God's control. God's control, ya. Jadi semuanya dalam kendali Tuhan. Itu yang pertama yang perlu saudara pahami. Entah itu untuk mengingatkan saudara akan kesalahan saudara, atau karena untuk nanti rencana Tuhan yang besar terjadi lewat hidup saudara. Dia dalam kontrol semuanya. Syukuri saja. Ya, karena itu Daud bersyukur. Yang kedua, mengapa kita perlu bersyukur di tengah tekanan dan keadaan yang sukar? Karena di situ dalam ucapan syukur ada kemungkinan, tidak selalu, ada kemungkinan mujizat terjadi. Tetapi dalam sungut-sungut ada kepastian hukuman terjadi. Saya ulang ya, mengapa bersyukur di tengah keterbatasan itu penting? Karena yang kedua adalah ada kemungkinan mujizat terjadi lewat ucapan syukur saudara. Tetapi ada kepastian bencana semakin berat terjadi ketika saudara bersungut-sungut. Bisa dipahami di sini ya. Jadi karena itu jangan bersungut-sungut. Karena itu kita lihat orang-orang di dalam Alkitab sangat tahu konsep ini. Bahwa tidak ada gunanya mereka bersungut-sungut. Orang-orang yang dipakai itu tahu. Mereka memilih bersyukur. Kalau bersyukur ada kemungkinan Tuhan tolong, berbelas kasihanlah Tuhan. Dan habis bersyukur, terima kasih Tuhan. Ada kemungkinan pertolongan Tuhan terjadi. Tetapi ketika saudara bersungut-sungut marah kepada Tuhan, ngeri saudara. Keadaan akan jadi lebih buruk. Israel itu dihajar oleh Tuhan karena mereka suka bersungut-sungut. Tuhan tidak suka. Ya. Padahal kalau bersyukur, ada kemungkinan pertolongan Tuhan dinyatakan. Kalau sudah bersyukur, pertolongan Tuhan seolah-olah tidak kunjung dinyatakan. Bagaimana Pak? Tetap bersyukur sampai akhir. Jangan takut, suatu saat engkau akan tahu bahwa ternyata itu adalah yang terbaik. Kejadian itu kalau diizinkan Tuhan terus, padahal saudara sudah bersyukur, tetap diizinkan Tuhan terjadi. Saudara, saya mau katakan, tetap bersyukur. Suatu saat engkau akan tahu bahwa ternyata memang itulah yang terbaik. Untuk hal itu terjadi terus. Itu Tuhan kita luar biasa. Saya ambil contoh ketika Tuhan menunda waktu kedatangannya untuk mendatangi Lazarus. Marta Maria sudah beri kabar Lazarus hampir meninggal nih Tuhan. Alkitab menuliskan Yesus sengaja menunda. Habis dengar dia sengaja gak mau langsung datang. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Supaya mujizat yang lebih besar terjadi. Marta Maria mengharapkan mujizat kesembuhan. Yesus hendak melakukan mujizat yang lebih lagi mencengangkan, membangkitkan orang dari antara orang mati. Ya. Karena itu bersyukurlah sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Sekalipun sampai hembusan nafas kita yang terakhir, kita tidak tahu mengapa suatu perkara itu terjadi. Tapi percayalah, ketika suatu saat saudara bertanya kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan di surga mungkin, lalu kalau boleh tanya, Tuhan akan jelaskan dan saudara akan tahu
bahwa itulah ternyata yang memang terbaik. Jadi ketika saudara bersungut-sungut, apakah keadaan jadi lebih baik? Tidak. Malah keadaan akan menjadi lebih buruk. Bandingkan dengan Anda bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Ada kemungkinan ditolong. Antara kepastian keadaan jadi lebih buruk dan ada kemungkinan ditolong oleh Tuhan. Mana yang harusnya kita pilih? Mana yang harusnya kita pilih? Kalau saya memilih bersyukur. Karena itu Daud kepada Miktam di tengah kondisi susah, dia tidak menghujat Tuhan, dia tidak marah pada Tuhan, dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Syukur itu salah satu cara memohon belas kasihan dari Tuhan. Siapa tahu dengan ucapan syukur kita yang tulus sekalipun dalam keadaan yang berat, Tuhan berbelas kasihan terhadap kita. Karena itu saya tidak tahu masalah apa Anda hari ini, keterbatasan apa yang Anda alami. Mungkin Anda hari ini terbatas dalam hal kesehatan, terbatas dalam hal dana, terbatas dalam hal untuk kepingin menolong orang tapi tidak bisa. Ya. Bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang saudara ada saat ini. Jangan menyerah, jalani dengan apa yang ada. Sebagaimana Yesus tanya, berapa roti ada padamu? Ini Tuhan. Ya udah yang ada ini. Sekarang jalani sambil mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya percaya ini yang terbaik. Kalau ini untuk mengingatkan saya akan kesalahan saya, tunjukkan apa salah saya Tuhan. Saya mau bertobat. Kalau ini terjadi karena Tuhan punya rencana, kuatkan saya sampai akhir. Karena saya percaya inilah yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Bersyukur. Justru itu nanti jalan Tuhan untuk menolong saudara. Jadi pesan minggu ini bagi saudara sekalian, bersyukurlah di tengah keterbatasan. Tetap mengucap syukur. Tetap berterima kasih kepada Tuhan. Sesakit apapun, biarlah mulutmu tetap berkata, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. You are great God. Kau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang mulia. Engkau adalah Allah yang menetapkan segala-galanya. Engkau Allah yang kami layak tinggikan. Tetap bersyukur pada Tuhan senantiasa, sekalipun dalam keadaan terbatas. Sekali lagi, mengapa? Karena tidak ada satupun yang terjadi di dalam hidup kita di luar kendali dari Tuhan. Yang kedua, bersyukur memungkinkan mujizat terjadi, tetapi bersungut-sungut memastikan masalah Anda akan jadi lebih berat dan lebih berat lagi. Karena itu pilihlah bersyukur, bukan bersungut-sungut. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menolong kami belajar akan kebenaran firman. Biarlah kami terus belajar bersyukur di tengah keadaan apapun Tuhan. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tidak lepas dari kendali Tuhan. Dan karena kami tahu Tuhan bersungut-sungut tidak akan membuat masalah kami selesai, namun membuat kami semakin terpuruk. Karena itu Tuhan kiranya tolong kami. Hidup kami biarlah senantiasa penuh ucapan syukur. Mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu Allah yang hidup dan berkuasa. Biarlah iman kami selalu berkata, apa yang Tuhan izinkan terjadi itu yang terbaik. Baik itu untuk mengingatkan kami akan kesalahan kami, maupun untuk membuat kami sadar bahwa rencana Tuhan harus terjadi dalam hidup kami. Kami mau tetap Tuhan tolong kami agar kami mampu untuk bersyukur senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Berkati kami semuanya, berkati sidang jemaatmu, berkati kami semuanya dengan ucapan syukur senantiasa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.